go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari yang cerah ini kalian merasa bahagia ya. Sebelum acara dimulai, saya sambil dengan konseling ini kita berdoa dulu ya dengan membaca bismillah saja. Berdoa mulai. Semoga di hari yang bahagia ini tetap semangat. Pada semangat enggak? Nah, biar semangat coba berdiri dulu. Ya, waktu kalian masih kecil, tepuk semangat, bukan tepuk semangat, tepuk senang tuh. Kalau ya, ya. Nah ya, kita kalau bisa coba ke pinggir aja biar nanti gerakannya enggak. Nah, pulang ke mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati injak bumi. Ulang ya, 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati injak bumi. Ya udah gitu aja ya, nanti di mana saja boleh. Kira-kiranya yang mana? Di tengahnya juga boleh. Coba di tengahnya biar itu, biar penuh. Ya, sudah. Ya, sudah semuanya ya. Silakan sekarang bertepuk tangan untuk Tuhan. Ya semuanya semoga cita-citanya tercapai ya. Ibu lihat dulu ya, nanti dulu. Ya, ada yang ingin jadi apa nih? Dokter, ada yang ingin jadi orang sukses, ada yang ingin jadi supir, ya nggak apa-apa supir, supir truk, supir apa nanti jadi bos supir, ya banyak ya cita-citanya. Ada yang ingin jadi apa nih? Tentara, tentara itu ada berapa? Ada 3, ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada angkatan darat, udara, laut ya. Semoga cita-citanya jadi tentara tercapai. Ada juga yang ingin jadi pramugari, ada yang juga ingin jadi polisi. Wah semuanya cita-citanya hebat-hebat semua ya. Semoga nanti bisa tercapai ya, mengembangkan cita-citanya. Sekarang ibu akan bertanya ke salah satu siswa ya. Ini sama namanya tadi Alma senang nggak kegiatan layanan konseling hari ini? Kenapa senangnya? Seru ya, seru menyenangkan ya. Sekarang ibu akan bertanya kepada bapak guru yang sudah mendampingi saya. Ini Pak, gimana tadi layanan dengan klasikalnya, kekurangan kelebihannya gimana? Ya kalau kelebihannya ini ada permainan gitu, jadi siswa itu punya kebebasan menulis sesuai dengan keinginannya, lalu dibahas bersama-sama di depan gitu, malah menggunakan gambar pohonnya. Ini pohon cita-cita cukup menarik lah, hal yang baru gitu. Mudah-mudahan guru-guru lain bisa menggunakan metode seperti ini. Itu kelebihannya. Kekurangannya kadang memang siswa itu masih ada rasa minder atau malu gitu dalam hal menulis cita-citanya gitu. Yang mudah-mudahan di kedepannya malunya berkurang ya Pak ya. Iya, itu insya Allah. Ya, terima kasih ya Pak ya, sudah mendampingi saya. Ya. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly
wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan merancang peraturan kelas, di mana nanti peraturan kelas tersebut dibuat menjadi nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai yang mengandung kebajikan. Nanti setelah ada nilai-nilai kebajikan, kita akan merubahnya menjadi keyakinan kelas, ya. Siapa di antara kalian yang ingin mengutarakan peraturan apa yang diinginkan di kelas 9B ini? Nomor 1, peraturan yang ingin dibuat apa? Di kelas kita harus bagaimana? Contohnya, Alam, di kelas kita harus bagaimana? Nah, Rani mungkin di kelas harus bagaimana? Pengen Rani di kelas itu bagaimana? Gimana Ran? Di kelas pengen apa? Ingin apa? Ingin tertib. Terus yang kedua, di kelas itu ingin apa lagi? Ingin selalu menjaga kebersihan, ya. Selalu menjaga kebersihan. Terus nanti dibuat jari keyakinan. Sekarang kalau selalu menjaga kebersihan, nilai kebajikannya apa? Bersih, sehat, boleh ya? Bersih atau sehat juga boleh. Terus kalau tidak boleh ngantuk di kelas, nilai kebajikan apa? Tidak boleh ngantuk di kelas apa? Disiplin. Ketertiban. 2, menjaga kebersihan. 3, disiplin. 4, menghargai. Nah, nilai-nilai keyakinan ini harus kita jalankan. Tapi supaya kesannya itu kita yang melakukan dan kita yang bertanggung jawab, maka ditambah. Kami akan selalu menjaga ketertiban, ya. Jadi ditambah di sininya. Kami akan menjaga ketertiban. Nah ini nomor 1 contohnya, ya. Nanti di kelas dibuat sebaik mungkin, sebagus mungkin dalam sebuah kertas karton, ya. Dibuat kertas karton, diketik dengan baik, ditempelkan di kelas, ya. Sekarang kita sama-sama dulu baca ini. 1, 2, 3, kita baca nilai keyakinan kelas 9B. 1, kami akan menjaga ketertiban. 2, kami akan menjaga kebersihan. 3, kami akan menjaga disiplin. 4, kami akan menjaga menghargai. Kami akan saling menghargai. Ulangi nomor 4. 1, 2, 3. Kami akan saling menghargai. Ya, itu nilai-nilai keyakinan yang ada di 9B
teman kalian. Ain, bagaimana perasaan Ain setelah terbentuknya keyakinan kelas di kelas 9B ini? Saya merasa setelah adanya peraturan keyakinan kelas, saya lebih bertanggung jawab dalam kelas. Ya, terima kasih ya. Dan mudah-mudahan semuanya merasakan seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini izinkan saya menyampaikan tentang apa yang sudah saya terima selama menjadi CBT. Kita sebagai guru, kita punya filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungkulo, Ingat Madio Mangkaso, di depan kita sebagai kemudian di tengah kita sebagai pembangun untuk membangun prestasi, kemudian di belakang kita sebagai motivator. Nah, silakan Bapak Ibu, di sini ada kata penuntun dan suri teladan. Jadi diharapkan guru itu menjadi penuntun murid-muridnya, membimbing murid-muridnya. Nah, ini yang terakhir, ini modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di mana budaya positif itu bisa dibangun dengan disiplin positif. Mungkin ini bisa dibaca ya, Ibu. Terima kasih. Untuk yang pertama, disiplin positif ini melalui budaya positif ini melalui disiplin positif. Disiplin positif intinya tujuannya itu membangkitkan anak supaya dia sadar akan perilakunya dan bertanggung jawab pada apa yang dia lakukan, ya. Nanti itu membangun potensi intrinsipnya. Kemudian ada juga dengan melalui keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini tumbuh dari nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang tumbuh dari sebuah peraturan. Jadi nanti itu tidak ada peraturan, bagusnya itu bukan lagi peraturan kata-katanya, tapi nilai keyakinan. Karena peraturan itu sifatnya memaksa. Kadang anak mungkin ya taat pada saat itu, tapi nanti lupa lagi atau melakukan kesalahan lagi. Tapi dengan keyakinan, karena keyakinan itu berasal dari nilai kebajikan, keyakinan akan tumbuh dari dalam diri. Jadi motivasi intrinsik juga yang dibangun, sehingga nanti anak melakukan sesuatu itu berdasarkan kesadarannya sendiri. Kemudian juga sebagai guru, kita dalam membudayakan budaya positif ini harus berposisi sebagai kontrol. Kontrolnya di sini ada sebagai ini ada sebagai kontrol, ada guru itu ada penghukum, ada pemantau, yang bagus itu sebagai manajer. Di mana manajer itu memberi kalau anak bermasalah memberikan pandangan, solusi dan pengambilan keputusannya bersama-sama atas ide anak-anaknya sendiri, kemudian anak mengambil keputusan sendiri. Kemudian yang terakhir dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi juga untuk menghadapi anak bermasalah. Ya. Di mana dengan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika anak bermasalah itu jangan kamu lagi ya, tapi diraih dulu anaknya gitu. Oh, kamu kenapa merasa kenapa seperti ini dan sebagainya. Nanti divalidasi kalau anak sudah cerita, saya kemarin karena gini-gini, nah itu namanya validasi. Dijelaskan masalahnya. Nah, kemudian ditanyakan keyakinan setelah kita tahu, oh masalahnya begini. Oh, jadi kamu kan kemarin di kelas sudah punya nilai kebajikan, keyakinan yang ada dalam diri kamu. Nah, keyakinan itulah yang bisa mengatasi masalah-masalah kamu sendiri. Nah, nanti digali bagaimana merencanakan perbaikan perilakunya melalui keyakinan tersebut. Kalau di sini untuk bisa dibilang bukan mengevaluasi ya, tapi memperbaiki perilaku siswa, tadi katanya dibilang dikatakan bukan dengan aturan gitu ya, atau dengan kalau aturan kan identiknya dengan hukuman gitu ya, hukuman dan lain sebagainya.
di sini istilahnya mungkin dengan apa tadi Keyakinan. ya keyakinan gitu Ya. kan ya. Nah, saya minta satu contoh yang real gitu, misalkan keadaan permasalahan yang ada di kelas, misalkan apa lah seperti apa. Nah, untuk mengarah ke meyakinkan si anak itu biar agak sedikit perubahan tuh seperti apa gitu, dan biar kelihatan perbedaannya antara keyakinan yang ibu maksud gitu ya, yang habis dipaparkan sekarang dengan peraturan gitu yang udah kita tahu dari dulu gitu. Soalnya saya baru tahu. Memang nilai keyakinan itu berangkat dari peraturan. Jadi kita di kelas itu nanti buat peraturan misalnya gini, tidak boleh berisik di kelas, harus tidak boleh jahil sama teman dan sebagainya. Nah, ketika kita menuliskan tidak boleh berisik di dalam kelas kan itu aturannya. Kalau aturan itu sifatnya kayak memaksa dan itu datangnya dari eksternal. Tapi ketika kita mau membuat suatu keyakinan itu digali dulu nilai kebajikan atau manfaatnya di situ ada apa, misalnya tadi yang pertama itu tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik itu mengandung nilai kebajikan harus saling menghargai atau harus tertib. Nah, gitu. Jadi nilai kebajikannya dimunculkan dulu harus tertib. Nah, setelah itu baru nanti dibentuk tumbuh nilai keyakinan. Nah, keyakinannya itu berarti kebajikan itu nanti mengarahkan ke keyakinan. Nah, kebajikan itu nanti kebajikannya itu kan tadi harus tertib atau boleh saling menghargai, boleh saja dilengkapi nilai keyakinan itu dengan kalimat yang harus menciptakan kolaboratif antara guru dan murid. Misalnya nantinya gini, kami akan selalu tertib di kelas gitu ya. Atau misalnya harus saling menghargai. Kami akan saling menghargai di dalam kelas. Mengapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ala selaku guru penggerak. Mudah-mudahan memberikan suri tautan kepada kita semua sehingga bisa berbagi untuk masa depan pendidikan kita. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan masalah motivasi. Memang motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Bagaimana upaya untuk membangkitkan motivasi kepercayaan kepada siswa agar tumbuh berkembang, jangan sampai siswa itu kadang-kadang kan naik rajin belajar turun lagi. Nah, itulah supaya motivasi tetap segar, tetap ada sehingga siswa itu bisa berprestasi dan akhirnya sukses apa yang dia harapkan. Terima kasih. Saya coba jauh ya. Jadi nilai intrinsik itu seperti kata Pak Eri tadi, karena faktor terenyuh mungkin dengan perjuangan orang tua ya, turun anak merasa sakit hati, itu berarti sudah ada motivasi intrinsik, ada nilai kebajikan dalam dirinya. Saya berarti harus menghargai orang tua, perjuangan orang tua saya, dan di situ ada nilai kebajikan menghargai orang tua, jadi tumbuh nilainya. Jadi memang untuk melatih potensi motivasi intrinsik ini tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi harus terus dilatih oleh, inilah tugas guru untuk membimbingnya. Jadi terus dibangkitkan melalui mungkin kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya. Misalnya kita mengadakan diskusi di kelas, kita terus aja dirangsang lah motivasinya dengan berbagai kegiatan atau latihan-latihan yang sifatnya menyenangkan buat anak. Itu sebenarnya. Mungkin sudah cukup ya untuk diskusinya atau sharingnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru yang hebat untuk mencetak anak-anak yang hebat yang berkarakter Pancasila. Terima kasih atas kolaborasinya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.